Halo guys, balik lagi bersama saya di Mari Belajar Teknologi. Dari video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi website ya, to-do list, yang mana di sini akan mencatat tugas-tugas harian kita yang bisa kita tambahkan dan bisa hapus sesuai dengan keinginan. Ketika kita ingin melakukan kegiatan, kita bisa memasukkan beberapa tugas, dan ketika kita sudah melakukan, kita bisa menghapus satu persatu dan sampai selesai. Gimana cara membuatnya? Let's go. Pertama-tama kita buat dulu index HTML, kemudian kita buat juga style.css, selanjutnya kita buat script JavaScript. Selanjutnya masuk ke HTML, terus di sini kita buat title-nya menjadi to-do list, dan di sini kita buat div. Oke. Nah, div di sini kita ganti dengan section. Oke, section di sini di dalamnya ada div lagi yang mana mempunyai kelas heading, kemudian kita berikan gambar, image, kemudian src-nya adalah sebagai alamat di mana gambar tersebut berada. Di sini kita menggunakan gambar laptop, kemudian kita berikan kelas heading image. Oke. Nah, setelah itu kita buat tag H1 buat to-do list. To-do list. Nah, setelah itu kita berikan kelas heading title. Oke. Setelah itu kita buat form, yang mana nanti di sini terdapat inputan untuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang akan kita gunain. Dan di sini form mempunyai kelas form, kemudian di sini ada label yang di dalamnya mempunyai kelas form label, kemudian labelnya for to do. Today I need to. Oke, hari ini saya akan mengerjakan. Kemudian di sini kita buat inputan, yang mana inputan tersebut mempunyai kelas form input. Kemudian kita berikan ID to do, kemudian size-nya itu panjangnya yaitu 30 karakter, dan ini wajib diisi atau required. Kita buat button, diberikan kelas button. Setelah itu kita menampilkan list-list yang sudah kita buat menggunakan UL. Kemudian di sini kelasnya kita berikan to-do list. Oke. Nah, setelah itu kita biarin aja, nanti ini akan dilakukan manipulasi di JavaScript-nya. Kemudian kita panggil JavaScript-nya dengan cara script, src-nya kita arahin ke script.cs. Oke, kita rapikan dulu menggunakan Prettier, dan ini adalah hasilnya. Nah, ini belum kita style. Nah, sekarang kita import dulu style.css-nya menggunakan link, style sheet menggunakan CSS. Kemudian kita buat terlebih dahulu untuk kontainernya. Nah, kita pertama kali input dari fontnya yaitu menggunakan Poppins. Nah, terus kita buat height-nya itu adalah minimal height-nya 70, tapi kita buat 100 terlebih dahulu. Kemudian paddingnya kita buat 1 rem. Kemudian kita box sizing, border box kita atur lebih dahulu. Untuk semua bodinya kita posisikan buat di tengah dengan display flag, justify content center, alih item center. Colornya kita berikan dengan kode hexa 49 4A 4B. Kemudian font family-nya kita buat menggunakan Gochi Heart dan cursive. Oke, kemudian text align-nya kita buat center, buat dia itu posisinya di tengah. Kemudian font size-nya kita buat 140% supaya lebih besar. Nah, kemudian kita buat lebih responsif dengan cara media only screen. Kemudian jika minimal width-nya itu sama dengan 500 px, maka body
minimal height-nya adalah 100 VH. Jadi disesuaikan dengan screen-nya. Kemudian kita buat dulu kontainer. Nah, saya belum masukin buat di section. Nah, di section ini kita membutuhkan kelas kontainer. Kita masukkan kelas kontainer. Dah, kita masuk ke sini ke kontainer. Kemudian kita berikan width-nya 100%, height-nya kita buat auto, minimal width-nya kita buat 500 px, kemudian minimal width-nya 500 px. Kita buat maksimal height-nya dulu. Misalnya width-nya dulu 500 px, kemudian min width-nya 500 px juga, tapi kebesaran jadi 250 aja. Kemudian background-nya kita buat putih, lalu background image-nya kita buat radial gradient, supaya kita memberikan efek titik-titik di belakangnya atau di depannya lah, nanti kita bisa lihat. Kemudian kita buat 7%, kemudian transparannya adalah 0. Transparan adalah 0. Oke. Pada background size-nya itu adalah 25 px kali 25 px. Kemudian box shadow-nya jadi 4 px, 3 px, 7 px dan 2 px. Kemudian color-nya kalian berikan padding 1 rem. Box sizing-nya adalah border box. Nah, setelah itu kita berikan kelas buat di heading-nya. Nah, di sini kita buat posisinya itu di tengah-tengah ya, heading. Nanti headingnya itu ada, kita buat di tengah menggunakan display flag, alih item center, justify kontennya center, kemudian kita buat margin buttonnya 0. Margin buttonnya kita buat 1 rem aja. Nah, terus ketika sudah, kita masuk ke hiding title. Nah, hiding title ini ada transform. Nah, transformnya itu kita buat menjadi rotate 2 deck supaya dia lebih miring. Oke. Ada yang salah. Oh, ini terlalu banyak buat dash-nya. Nah, setelah itu paddingnya kita buat 0,2 rem, kemudian kita buat 1,2 rem juga. Kemudian border radius kita buat berbeda. Nah, kita buat 20%, 5%, 20%, 5% per 5%, terus 20%, 25% dan 20%. Nah, setelah itu kita buat background color. Nah, background colornya itu kita buat pakai RGB, rednya 0, greennya itu full, kemudian blue-nya itu 198, kemudian itu 0,7. Kemudian font size-nya 1,5 rem. Setelah itu kita buat responsive menggunakan media only screen end. Nah, di sini kondisinya adalah minimal width-nya adalah 500%. Nah, ketika 500% maka kita buat heading title-nya menjadi 2 rem. Font size-nya menjadi 2 rem. Nah, setelah ini kita membuat heading image. Nah, heading image-nya ini heading labelnya ini display-nya menjadi block. Nah, supaya dia bisa naik ke atas.
kemudian margin buttonnya 0,5, kemudian form inputnya itu kita buat box sizingnya border, kemudian background colornya transparan, kemudian paddingnya 0,7 rem. Kemudian border bottom right radius sama border bottom left radius itu dibalik, yaitu 15 px dan 3 px. Selanjutnya kita membuat border, kita menggunakan solid, lebarnya 3 px, berikan warna dengan hexa EA95E0. Lalu kita buat font family-nya masih sama seperti yang di atas, Gochihen dan kursiv. Font size-nya kita buat 1 rem. Kemudian margin button-nya 20 px. Color-nya 65, itu RGBA, width-nya 70%, kemudian margin bottom-nya itu adalah 20 px dan outline-nya itu 0. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian media only screen-nya juga. Nah, ketika minimal load 500%, maka form inputnya panjang itu nanti kita buat menjadi 60%. Kita buat menjadi form input, width-nya adalah 60%. Oke. Nah, setelah terbuat, nah kita langsung ke button-nya. Nah, kita button-nya ini kita rubah nanti menjadi rotate-nya itu 44 deck, nanti agak miring gitu ya. Jadi lebih keren gitu. Paddingnya dibuat 0, kemudian bordernya juga 0. Kemudian transformnya rotate menjadi 4 deck. Nah, itu miring ya. Nah, itu bisa dilihat miring. Kemudian kita transform originnya, kita buat center. Lalu font family-nya Gochihen, masih tetap sama. Dan kursiv. Text direction-nya di nonin aja. Lalu padding bottom kita buat 3 px dan border radiusnya menjadi 5 px. Kemudian box shadow 0, 2 px 0, terus diberikan warna dengan kode hexa 494A 4B. Nah, setelah selesai kita buat transisinya, jadi nanti akan transisi ya. Transisinya kita buat all, waktunya adalah 0,3 second, kubik bezier. Berikan value 0,175 0885 032 1 275. Nah, kemudian kita berikan background image yang nanti ini digunain untuk menstyling dari batunya supaya lebih bagus. Nah, kita copy alamat URL-nya menggunakan base64. Nah, oke, dia udah muncul. Setelah itu kita berikan background color-nya RGBA-nya. Nah, setelah terbuat buat buttonnya, kita masuk ke bagian teks yang di dalamnya, button span. Nah, kemudian kita buat backgroundnya itu menjadi white ya, putih. Tapi kita mau hexa. Kemudian kita buat display-nya jadi block, kemudian paddingnya kita buat 0,5 rem dan 1 rem. Dan border radiusnya adalah 5 px. Dan kita berikan border dengan 2 px solid
Oke, kita pindahin dulu, kemudian kita masuk ke style lagi. Nah, kita buat bordernya jadi 2px solid. Setelah diberikan border, selanjutnya yaitu membuat kondisi di mana button aktif dan button fokus dia akan berubah atau bergerak gitu. Jadi button ketika aktif dan button ketika fokus. Nah, ketika aktif dan fokus maka dia akan transform dan translate y-nya akan berubah ke 4px gitu. Nanti akan bergerak seperti itu. Oke, setelah dirubah, kemudian kita berikan bottom padding buttonnya adalah 0, kemudian outline-nya juga 0 atau non. Oke, setelah itu nanti kan akan muncul to do list ya. Kita buat kelas to do listnya. Oke, kita rubah dulu do-nya menjadi huruf kecil. Oke, slash. Oke, kita masukin kelas to do list. Kita berikan style tag aliknya menjadi center. Kemudian to do list untuk li-nya kita buat posisinya relatif. Kemudian paddingnya 0,5 rem. Terus to do list hover. Nah, nanti di sini text segregation-nya itu dia akan memberikan garis ya, karena nanti di sini akan kita gunakan untuk menghapus datanya gitu. Oke, nah setelah selesai kita cek dulu, sepertinya ada yang aneh dari segi tampilan. Oke, kita cek satu persatu. Kelasnya udah. Kita cek kontainer. Oke, bentar. Oh iya, heading image ini belum diberikan. Nah, jadi nanti kita tambahin width-nya itu menjadi 25%. Nah, seperti itu. Nanti kan dia akan mengecil. Kita pindahkan ke sama ada ke temannya, heading label di atasnya, heading image seperti ini udah. Oke, jalan. Kemudian form input, form inputnya juga kurang dash-nya, kemudian outline-nya jadi non. Kita buat non aja outline-nya ya, supaya tidak ada nanti efeknya gitu. Nah, setelah selesai, nah ini sudah berjalan, tinggal kita buat logiknya di script.cs-nya. Nah, di sini kita buat function, nanti langsung dijalanin aja. Nah, kita buat function langsung dalam kurung seperti ini. Kita menggunakan lupa sih namanya apa. Ini intinya function ya. Kemudian kita buat variabel namanya let to do list array. Nah, variabel ini nanti bisa ditambah dan bisa dikurang. Kemudian kita buat variabel form yang mana nanti di sini digunakan untuk mengambil atau dokumen get dokumen query selector untuk formnya. Itu jadi untuk keseluruhan form. Lalu buat juga variabel untuk input dan UL-nya. Nah, di sini kita membuat const input dokumen query selector. Nah, itu form input plus form input. Form input.
form input, dan selanjutnya buat UL cons UL sama dengan dokumen dari selector to do list. Oke. Nah, setelah selesai kita buat home add event listener dengan submit. Nanti kita ambil dengan posisinya ketika dia nge-submit dia tuh ngapain gitu. Nah, setelah itu kita buat atau event listener, kemudian kita buat event prevent default dulu, kemudian kita buat ID dengan cara kita mengambil date now dibuat string lalu dimasukkan ke variable item ID, kemudian to do item. Setelah itu kita buat variable add item. Tadi kita buat function terlebih dahulu buat add item to do DOM. Nah, di sini kita buat menggunakan dan mempunyai parameter di situ item ID dan to do item. Di sini kita berikan sama dengan, kemudian nah di dalamnya kita buat variabel li yang mana dia mengarah ke dokumen create element li, kemudian li inner html to do item. Nah, itu dari parameternya. Kemudian ul append child itu dari li. Nah, setelah itu kita buat function add item to array. Nah, dimana di sini kita membutuhkan parameter item ID dan to do item. Setelah itu kita to do list array, kita masukkan atau kita push ke variabel to do list array yang mana berisi item ID dan to do item. Kita rubah terlebih dahulu, kemudian kita buat function lagi buat remove item from DOM. Nah, ini membutuhkan ID ya, jadi kita berikan kurang sama dengan. Nah, dimana di sini kita langsung memanggil atau membuat variabel tentang li yang mana mengarah ke dokumen query selector. Nanti ketika diklik itu kan di situ ada tuh query selectornya itu data ID, bawa data ID gitu, yang mana isinya adalah ID. Nah, oke, setelah itu kita panggil remove attribute child yang mana disitu memasukkan li. Nah, kita buat remove item from array, dan di dalamnya ada to do list array sama dengan kita filter di sini jika item ID tidak sama dengan ID maka tidak ditampilkan. Jadi di filter ya. Oke, setelah itu kita masuk ke form add event listener, kemudian let to do item, kemudian kita ambil value dari inputnya. Setelah itu add item to DOM. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan ke dalam to do list array yang mana membawa parameter item ID dan to do item. Dan di sini juga buat item to do array-nya juga item ID dan to do item. Kemudian input value diberikan value 0, jadi dibuat 0 lagi atau kosong lah, string kosong. Kemudian ul add event listener klik. Nah, nanti ul nya itu bisa diklik. Nah, fungsinya klik ini nanti kita memanggil remove item array. Nah, dimana di add event listener ini kita mengambil atributnya itu dari data ID. Nah, data ID-nya itu membawa ID nanti. Oke, setelah itu jika ID-nya ada,
jika tidak ada ID maka return, kita kembalikan, dan jika ada maka kita akan remove item from array. Kita masukkan ID-nya, kemudian kita panggil juga untuk function remove item from DOM. Oke. Setelah itu masukkan ID-nya. Nah, selesai. Nah, kita coba masukkan cek to 2. Coba sekarang kita hapus. Oh, tidak bisa. Oke, tambahin, dihapus. Tidak bisa juga. Coba kita menggunakan browser ya. Satu, nggak bisa juga, nggak bisa hapus. Bentar, kita cek dulu di JavaScript-nya. Bentar. ID is not defined. Oke. ID berarti di sini remove item. Oh iya benar, di sini remove item from array-nya nggak bawa ID. Jadi dia tidak bisa ngapus. Nah sekarang sudah bisa makan, minum, mandi. Nah oke. Dan selesai untuk aplikasi to-do list sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat dan see you next time.